nomor 18 garing PHP titik bub garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Willy Broduslai SH, 2. Dr. Andus JT Ose Luan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 nomor urut 1. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Novan Erwin Manafe SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15 dan seterusnya bertanggal 19 Januari 2020 memberi kuasa kepada Edi Halomoan Gurning SH MSI dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Dr. Taulin Agustinus SPD, 2. Dr. Andus Aloysius Heleserens MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hermawan Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Belu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara aku sebagai berikut. Huruf A, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf D di atas, dikarenakan permohonan pemohon akuo telah mengubah substansi permohonan dan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, terhadap perkara akuo, berkas dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan pemohon 16 halaman bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.18 WIB. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4, 3.5 dianggap dibacakan, 3.46 saya ralat, 3.46 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan ke panitiaan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.18 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum pemohon 3.6 dianggap dibacakan, 3.8 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 dan pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo.
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan undang-undangan serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan. Permohonan kabur dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan pemohon, telah ternyata pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan akuo atau posita. Demikian pula halnya pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan kabur tidak beralasan berhukum. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan 3.11, permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon sebagai berikut. 1. Adanya pengurangan suara pemohon di TPS dengan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah padahal lubang coblos berada di pemohon. Adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi pihak terkait. Adanya pemilihan tambahan yang berasal dari kabupaten lain, bukan berasal dari Kabupaten Belu. Dan pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar, tidak valid berdasarkan aplikasi cek KTP. Adanya manipolitik dan mobilisasi massa oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 atau pihak terkait. Menimbang bahwa pemohon menyatakan adanya pengurangan suara pemohon karena surat-surat dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal lubang coblos berada di pasangan calon nomor urut 1 atau pemohon. Menurut pemohon, kecurangan itu terjadi di beberapa TPS, yaitu TPS 2 Desa Manikun, Kecamatan Lasiolat, TPS 12 Kecamatan Kelurahan Batu Beyono, Kecamatan Kota Atambua, TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dianggap dibacakan. Termohon telah membantah dalil pemohon dianggap dibacakan. Pihak terkait pada pokoknya menyatakan dalil pemohon mengada-ngada dianggap dibacakan. Bawaslu Kabupaten Belu telah memberikan keterangan tertulisnya bahwa terhadap dalil pemohon akuo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.12.1 dianggap dibacakan karena ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. 3.12.3 bahwa di samping itu dalam panduan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS halaman 49 menyatakan tidak sahnya tanda coblos pada surat suara jika dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan, dicoblos dengan rokok atau api, surat suara yang rusak atau robek, dan surat suara terdapat tanda atau coretan. Bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti P4 sampai dengan bukti P7 berupa salinan foto suara yang dicoblos atau dilubangi pada gambar pasangan calon nomor urut 1 pemohon. Pada bukti tersebut tampak bahwa ukuran dan bentuk lubang coblos tidak seukuran paku sebagaimana digunakan sebagai alat coblos di TPS. Sementara menurut Mahkamah, dalam peran yang wajar, ukuran lubang coblos dengan menggunakan paku tidak akan sebesar ukuran coblos sebagaimana tampak dalam foto bukti pemohon akuo. Bahwa merujuk pada tindakan termohon yang menyatakan surat-surat tidak sah bagi pemohon seperti tampak pada bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat tindakan termohon tersebut dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.12.1 sampai 3.12.3 di atas. Buktinya surat suara tidak sah dan tidak hanya untuk pemohon saja namun juga pihak terkait. Di TPS 2 Desa Manikun terdapat 5 surat suara tidak sah dengan rincian 3 surat suara untuk pemohon dan 2 surat suara untuk pihak terkait. Bukti T10, T15, dan T16. Kemudian di TPS 12 Kelurahan Batu Beyono terdapat 9 surat suara tidak sah dengan rincian 6 surat suara untuk pemohon, 1 surat suara untuk pihak terkait, dan 2 surat suara karena tidak dicoblos. Bukti T18, T19. Sementara di TPS 2 Desa Naitimu terdapat 2 surat suara dinyatakan tidak sah dengan rincian 1 surat suara untuk pemohon dan 1 surat suara untuk pihak terkait. Bukti T12 dan T25. Dengan demikian terbukti bahwa termohon tidak membedakan perlakuan dalam menentukan surat-surat tidak sah bagi pemohon dan pihak terkait. Lagi pula saksi terpemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 2 Desa Manikun, TPS 12 Desa Batu Beyono, dan TPS 2 Desa Naitimu. Hal ini juga kebersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan di mana saksi pihak terkait T. Serat Antonius menyatakan bahwa saksi pasangan calon telah mendatangi model C hasil KWK dan model C hasil salinan KWK. Bukti TP 73, T15, T17, T18, T20, T24, T25, T26, PT5, PT6, PT8. Sementara di TPS 6 Kelurahan Lidak, meskipun saksi pemohon tanda tangan pada model C hasil KWK dan model C hasil salinan KWK,
Akan tetapi ada keberatan dari saksi pemohon mengenai penentuan surat suara sah, namun sebagaimana telah dibantah oleh termohon dan dikuatkan dengan kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam pemeriksaan persidangan terhadap keberatan atau permasalahan aku telah diselesaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan Atambua Selatan. Dan saksi pemohon telah menerima hasil penyelesaian tersebut yang dibuktikan dengan tidak lagi ditemukan adanya catatan keberatan mengenai penentuan surat suara sah dan tidak sah atau tidak sah dalam model D kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan KWK, bukti T22 dan bukti T23. Di samping itu Bawaslu Kabupaten Belu menerangkan bahwa faktanya tidak ditemukan dugaan pelanggaran TPS aku. Oleh karena itu menurut Mahkamah tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi pemohon di TPS 2 Desa Manikun, TPS 12 Kelurahan Fatubeno, TPS 6 Kelurahan Lidak, dan TPS 2 Desa Naitimu. Dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak beralasan berhukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi pihak terkait, antara lain terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memberikan hak suaranya, pemilih di bawah umur, dan pemilih tidak dapat mencoblos karena tidak mendapatkan form C6. Menurut pemohon pelanggaran itu terjadi di TPS, yakni TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Remanuk, TPS 6 Kelurahan Renbesi, Kecamatan Atambua Selatan, TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, TPS 5 Kelurahan Bakus Tulama, Kecamatan Atambua Barat, TPS 14 Kelurahan Fatubeno, Kecamatan Kota Atambua, TPS 3 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, pemohon telah menyampaikan bukti-bukti dan termohon membantah dalil pemohon. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.11.1 berkaitan dengan pengaturan KTPL dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di TPS 6 Kelurahan Renbesi, Kecamatan Atambua Selatan, TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, TPS 14 Kelurahan Fatubeno, Kecamatan Atambua Utara, Atambua, yang menyatakan bahwa pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya berbeda dengan alamat pada KTP atau tidak terdaftar dalam DPT. Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti pemohon yang berupa antara lain salinan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, salinan KTP, serta hasil tangkapan layar aplikasi yang berisi data pemilih yang dipermasalahkan pemohon, video bukti P9 sampai dengan P21. Mahkamah telah pula mencermati bukti termohon berupa antara lain salinan DPT, salinan model C daftar hadir pemilih, salinan model C daftar hadir pemilih tambahan, dan salinan KTP pemilih yang dipersoalkan oleh pemohon, bukti T27, T65, serta bukti 97 sampai dengan T115. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang 10 2016 dianggap dibacakan. Mahkamah menemukan fakta bahwa para pemilih yang dipermasalahkan pemohon telah memilih menggunakan KTP dengan alamat yang sama dengan TPS di mana para pemilih tersebut memberikan hak suaranya dan telah dicatat dalam daftar hadir pemilih tambahan masing-masing TPS serta dilakukan pada waktu yang ditentukan sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan kejadian khusus di TPS 3 Kelurahan Lidak, menurut Mahkamah telah diselesaikan oleh termohon karena faktanya sebagaimana di kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam pemeriksaan persidangan. KPPS telah berkoordinasi dengan Panwascam dan PPK Atambua Selatan serta telah disepakati bersama dengan saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk tetap melanjutkan proses penghitungan suara. Di samping itu tidak ada pula keberatan dari para saksi pasangan calon serta tidak ada laporan dan ditemukan dugaan pelanggaran TPS dimaksud. Bukti T60, T61, PK6, dan bukti PK9. Bahwa terhadap dalil pemohon di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimon yang mengungkapkan ada permasalahan bagi 3 pemilih, yakni Octavianus Hane di bawah umur, Willy Borus Fahik tidak diberikan form C6 dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya meskipun ada dalam DPT, Januaris Lisu diberi form C6 setelah keberatan kepada KPPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah mencermati bukti pemohon, bukti P8, bukti pihak terkait PT9 dan PT10, bukti termohon T27 sampai dengan bukti T30 serta T95 sampai dengan 96, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Bahwa tidak terdapat nama Octavianus Hane dalam DPT TPS Desa
TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk Putih T27, dan meskipun ada nama yang mirip dengan nama tersebut, yaitu Octavianus Hane, namun pemilih dimaksud tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS Akwo, bukti T28. Hal ini perkuat dan keterangan saksi termohon Daniel Akarakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam pemeriksaan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pemilih di bawah umur baik atas nama Octavianus Hane maupun Octavianus Hane yang memberikan hak pilihnya di TPS 3 Desa Renrua. Bahwa terdapat pemilih atas nama Willy Brodus Fahik dalam DPT TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk Putih T27. Terkait dengan nama Willy Brodus, terdapat dua tulisan nama yang sedikit berbeda, yakni Willy Brodus Fahik dengan menggunakan Y dan Willy Brodus Fahik dengan menggunakan I. Terhadap perbedaan penulis nama Akwo, menurut mahkamah dapat dipastikan merujuk pada orang yang sama, karena mahkamah tidak menemukan nama yang serupa dengan nama Willy Brodus Fahik selain Willy Brodus Fahik di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk Putih T27 dan T28. Lagi pula persoalan perbedaan penulis nama ini juga tidak dipersoalkan para pihak, oleh karenanya mahkamah dapat menerima dan tidak mempermasalahkan perbedaan cara penulisan nama pemilih dimaksud. Bahwa Yanuaris Lisu tidak mendapatkan form C6 karena pada saat pembagian yang bersangkutan tidak berada di tempat dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan akan hadir ataukah tidak akan hadir pada pencoblosan. Hal ini kemudian diperkuat dengan keterangan saksi termohon Daniel Akarakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam pemeriksaan persidangan yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Yanuaris Lisu tidak hadir dan tidak memberikan hak suaranya karena sedang bekerja di luar wilayah. Selain itu keterangan ini justru bersesuaian dengan apa yang dituliskan pemohon sendiri dalam permohonannya yang menyatakan yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja. Video pemohon halaman 7. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Bakus Tulama, Kecamatan Atambua Barat, setelah mahkamah mencermati secara sesama peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 2019 dan seterusnya, ditemukan fakta bahwa Kecamatan Atambua Barat hanya terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Bardau, Kelurahan Talu Malea, Kelurahan Umanen, dan Kelurahan Beirafu. Hal ini sebagaimana telah diakui pula oleh saksi pemohon Theodoris M. Juang dan saksi termohon Aurelia Abel menurut dalam pemeriksaan persidangan, serta bersesuaian juga dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan tidak terdapat Kelurahan Bakus Tulama di Kecamatan Atambua Barat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan pelanggaran berupa penambahan suara bagi pihak terkait sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian dalil pemohon Akwo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten luar dan pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid berdasarkan aplikasi cek KTP. Termohon telah membantah dalil pemohon, kemudian dengan bukti-buktinya, pihak terkait juga membantah dalil pemohon dengan bukti-buktinya, dan Bawaslu telah memberikan keterangan terkait dengan dalil tersebut. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan penggunaan data informasi identitas pemilih yang bersumber selain KTP atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan validasi data kependudukan telah ditegaskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu dalam 2 suratnya, yaitu surat nomor DKPS 470 dan seterusnya, dan surat nomor DKPS P470-20 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan huruf A, huruf B dianggap dibacakan, huruf C, bahwa aplikasi cek KTP pada smartphone berbasis Android yang tersedia di Google Play Store tidak diakui oleh pemerintah karena tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa merujuk pada surat tersebut di atas telah jelas dan terang benderang bahwa penggunaan data atau informasi kependudukan selain yang bersumber pada KTP dan atau SIAK adalah data yang tidak valid dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya menurut mahkamah tidak ada dasar hukum atau relevansi yang menyandingkan data yang ada pada DPT atau DPTB dengan data yang termuat dalam aplikasi cek KTP. Sementara terhadap bukti pemohon serta keterangan saksi pemohon Yohanes Balawakarang, Theodoris M. Juang, dan Siprianus Lim yang pada pokoknya menyatakan bahwa sumber data yang digunakan oleh pemohon adalah berasal dari SIAK, mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran atau data atau pernyataan dimaksud, sebab saksi Siprianus Lim sebagai pengolah data dalam tim pemohon mengakui bahwa tidak dapat mengakses SIAK tanpa dibantu pihak Dinas Dukcapil. Di samping itu, mahkamah tidak menemukan bukti yang mendukung serta meyakinkan bahwa memang data tersebut diperoleh secara resmi atau seizin Dinas Dukcapil atau telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga berkenaan dengan data yang diambil dari SIAK sebagaimana yang diungkap oleh pemohon menurut mahkamah haruslah dikesampingkan dan tidak relevan pula untuk dipertimbangkan karena pemohon dalam permohonannya tidak menggunakan dasar argumentasi yang berdasarkan data kependudukan dalam SIAK melainkan data pada aplikasi cek
KTP. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain serta adanya pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid berdasarkan aplikasi cek KTP adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya praktik money politik atau mobilisasi massa oleh pihak terkait yang melibatkan pihak termohon telah memberikan bantahannya, kemudian pihak terkait juga telah memberikan keterangannya, bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan adanya praktik money politik dan mobilisasi massa oleh pihak terkait telah dibantah oleh pihak terkait karena faktanya pihak terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan pihak terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan laporan mengenai hal ini tidak memiliki bukti dan dihentikan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa laporan nomor 05 dan seterusnya tentang dugaan tim pasangan calon nomor urut 2 membagikan paket sembako kepada masyarakat di Dusun Larere, Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan terkait dengan money politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Sementara terhadap dalil mobilisasi massa masa pemilih yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko dari Kupang, saksi pemohon Yohanes Balakabarang dan Theodaris M. Juang dalam pemeriksaan persidangan mengakui bahwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Belu dan tidak mengetahui apakah masa tersebut merupakan pemilih dan akan memilih di TPS mana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020. Kesaksian ini sejalan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020, baik berkenaan dengan mobilisasi massa maupun perbuatan menjanjikan uang senilai 7.500.000 per kelompok masyarakat pada saat kampanye sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keyakinan cukup mengenai adanya pelanggaran berupa praktik money politik dan mobilisasi massa oleh pihak terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi perolehan suara pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum. 6. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan pemohon tidak jelas. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 9:37 WIB
oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ahmad Dodi Haryadi sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Belu atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 24 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Belu atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan